Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fattabi'uni. Siap Mas Udin? Dari kata fattabi'uni maka masuk kepada doa ketajaman hati. Allahumma ftah masami'a qalbi lidzikrik warzuqni ta'atik wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Agar dicintai ya minta dibuka pendengaran hati untuk bisa zikir dan anugerahkan ketaatan kepadamu. Tadi di sini ada kata kul atiullaha war rasul. Katakanlah Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu berat kalau tidak diminta warzuqni ta'ata. Taat kepada Rasul itu berat. Contoh yang khusyuk sama yang tidak khusyuk banyak mana. Nah, itu menunjukkan berat. Yang sedekah sama yang tidak sedekah banyak mana. Tapi kalau diminta ketaatan itu sedekahnya jadi ringan, sholatnya jadi ringan, duhanya jadi ringan, tahajudnya jadi ringan kalau diminta itu. Kalau tidak diminta, logikanya yang minta aja belum tentu. Yang minta saja belum tentu dikasih, apalagi yang tidak minta. Oke. Jenengan mementingkan doa ini apa mementingkan minta uang yang sebanyak-banyaknya? Ustadz, kok enggak ada minta uang di sini Ustadz? Ini kalau sudah taat kepada Allah dan Rasul, semua dunia itu ngikut. Dulu kita masih anak-anak, kalau punya uang itu selalu beli mainan. Kalau masih remaja selalu beli baju. Tapi kalau sudah rumah tangga, perabotan, rumah dan lain sebagainya. Jangan sampai menu doa kita dari anak-anak sampai dewasa itu enggak pernah update. Paham maksudnya? Paham? Kalau isi doa jenengan sejak kecil sampai dewasa itu enggak ada perubahan, berarti di sini enggak ada dimensi perubahan sama sekali. Pokoknya duit. Arek cilik wis pokoknya tulinan mah, tulinan. Semoga paham ya. Iya. Ya Allah. Dulu ketika kita masih mahasiswa itu ada uang mesti beli baju, acting, pokoknya baju. Karena belum tahu kebutuhan. Yang dipikirkan adalah kesenangan. Sekarang kita butuh taat kepada Allah, kita butuh taat kepada Rasulullah, insya Allah semuanya ngikut, amin. Dan kita butuh amal yang sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan versi pikiran perasaan kita. Kalau kita panjatkan wa amalan bi kitabik, nanti akan ditunjukkan dalil-dalil Quran yang akan merevisi kebiasaan-kebiasaan kita. Siap ya? Siap. Ketika melihat Al-Quran nanti bisa menjadi lidzikrik, subhanallah. Dan nanti akan kumpul dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Panjenengan sekarang lihat kata fa'in tawallau fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian berpaling pikiran, badan, jiwa, fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang kafir, tidak mencintai orang-orang yang hatinya tercover, hatinya masih ketutup itu loh, berpaling itu.
berpaling. Siapa sih berpaling itu? Lihat orang ngelamun. Orang ngelamun itu walaupun matanya ke depan, tapi jiwanya berpaling. Orang ngelamun panggil, mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat, sepertinya memperhatikan. Jenengan ini tak lihat kan khusyuk. Khusyuk. Khusyuk ya Allah, memperhatikan tapi tidak memperhatikan. Koyok-koyok gitu loh. Memperhatikan tapi ya Allah, ya Allah. Tapi kalau sudah dibuka sama Allah, covernya la yuhibbul kafirin, kalau dibuka Allah covernya, maka langsung itu ya Allah. Seperti apa air dan minyak itu? Sudah sangat dekat, tapi tidak bisa menyatu. Sudah seperti apa air tawar sama air asin. Jadi kenapa sih rukuk kita itu kalis, tidak meresap? Sujud kita juga kalis, tidak meresap. Karena enggak temenan, enggak atiullah war rasul, enggak warka'u ma'arroki'in. Ini ada dalilnya loh ya, ada wa amalam bi kitabik, sesuai dengan kitab, wasjud waqtarib. Tolong ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Kalau rukuknya itu warka'u ma'a, bersama, channelnya itu sama. Kan ruku secara fisik samakan, hati channel itu juga samakan. Ruku bukan sekedar badannya, hati jiwanya juga ikut. Orang ruku itu ada medan listriknya enggak? Ya. Ada energi? Ya. Imam dan jamaah itu kan seharusnya menyamakan medan energi ini. Tidak boleh firok, terpisah. Pak Sigit sering rukuk lari. Guyon Pak Sigit. Bukan lari fisiknya ruku, badannya ruku, tapi jiwanya pasar. Fafirru ila suq. Bukan fafirru ilallah, fafirru ila suq. Ibu-ibu, ayo. Ibu-ibu kan sering wafiru ilasu gitu. Belakra ke itu fa'in tawallau itu. Nah itu kan kejar-kejaran sama setan itu dah. Kejar-kejaran sama setan itu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, kenapa? Kembali kepada Quran dan hadis. Quran dan hadis merupakan peta rohani yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Apalagi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hatiku ini tersentuh ketika dibaca Al-Qur'an. Di samping tersentuh juga ketika setiap membaca ayat demi ayat, itu ada cahaya baru. Ada cahaya baru. Dari kul atiullah saja iya ya. Salat saya ini sudah bentuk ketaatan kepada Allah apa Rasul apa belum ya? Ya. Dan saya nanti ini layak enggak diakui umatnya? Kalau saya menyia-nyiakan salat, menganggap sholat itu biasa, berarti sama dengan menghina Rasulullah dan tidak pantas. Sholat itu warisan Rasulullah, Al-Quran itu juga warisan Rasulullah. Tentunya yang disebut warisan itu diberikan kepada yang dipilih.
ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang tua. Maunya orang tua itu mewariskan kepada semua anaknya. Tapi biasanya kehendak Allah itu beda. Nggak tahu anak yang keberapa, betul. Terkadang bukan anaknya, cucunya. Terus sholat khusyuk ini diwariskan kepada anak cucu yang keberapa? Semoga kita. Apakah kita ini tidak berebut? Tidak berebut. Jangan-jangan berebut lari. Kenapa? Nggak butuh, Ustaz. Oh, kapan? Menewai. Kapan dibuka hatinya? Ya Bu Edi, masa nunggu sepuh baru butuh? Masa nunggu tua baru butuh itu? Saya bilang kepada Mas Udin, ilmu itu luar biasa dan tidak. Kalau atas dasar butuh. Saya dulu ketika di pesantren itu diajari Arba'un Nawawi. Ya, kitab hadis itu loh, tipis tapi bagus sekali itu. Karena dulu ketika di pesantren, ketika menjadi siswa, diwajibkan oleh kiai, oleh ustadz. Tapi setelah membuka sekarang, ya Allah, ini hadis berbobot ini, Masya Allah. Ketika dipelajari ke dewasa, makjleb, serupa tapi tidak sama. Apa yang menjadikan beda? Butuh dan tidak. Makanya ilmu banyak manfaat itu ketika dipelajari ketika dewasa. Ya, ilmu banyak manfaat itu dipelajari ketika dewasa. Ketika sekolah ijazah, iya. Terus saya bilang kepada Mas Udin lagi, iya, saya ini selalu menjadi murid. Apa? Haus akan ilmu, nyari terus. Ketika nyari, ketemu. Ketika ketemu, ternyata saya sampaikan kepada jenengan. Jenengan juga nyari. Ya Allah Ustadz, itu lama saya cari. Terus diantara jenengan ada gak nyari belas? Ono apa? Paham? Paham ya? Iya. Jadi syukur ilmu dan tidak itu karena mencari. Makanya terkadang ilmu itu menjadi pasir, itu gara-gara tidak mencari. Tidak butuh lagi. Tidak butuh. Coba tanyakan kepada diri kita ini kepada sholat itu butuh enggak? Berikutnya lebih dalam, kita ini mencari Allah terus apa enggak? Apa pas lilitan hutang banyak baru mencari? Dari Gusti Allah, loh kok enak? Betul enggak itu? Iya. Kita itu butuh terus enggak kepada Allah itu? Kita itu butuh terus enggak kepada sholat? Apa baru sholat kalau ada maunya? Apa datang kepada Allah kalau ada maunya? Kalau tidak ada maunya, enggak datang. Makanya murid yang sejati itu selalu mencari. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita tahu peta mendekati Allah. Ditawadui, direndah hati, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai ke liang lahat. Nah ini kan mendekati liang lahat semua. Ya Allah, ya Allah. Jadi beda.
Kalau kita pencarian kemudian ketemu, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Dan itu terima kasihnya luar biasa, setelah ketemu ilmu seperti itu, kita sedekahi. Supaya besok ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Jadi jangan dianggap biasa ketemu ayat, jangan dianggap biasa ketemu hadis, jangan dianggap biasa ketemu dalil. Ketemu satu kata subhanallah, itu subhanallah luar biasa. Dan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memilih kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.